Halo anak kalian semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita jaringan komputer. Kemarin di video pertama sudah kita pelajari pengertian dari jaringan komputer. Kali ini kita masuk ke topik internet. Di sini kita bahas apa itu internet. Oke, definisi internet. Internet itu sebenarnya tidak sama dengan web, ya. Internet itu adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Tentu kita sudah tahu di video pertama bahwa manfaat dari jaringan itu banyak, sehingga kita juga bisa menghubungkan jaringan itu dengan internet, sehingga manfaat itu bisa kita gunakan secara bersama. Internet itu adalah beberapa jaringan komputer yang dihubungkan dengan jaringan global seperti yang digambarkan di sini, ya. Bagaimana cara internet bekerja? Jaringan itu bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protokol IP atau Internet Protocol dan TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Bisa ini diibaratkan adalah mesin penghantar data, ya. Sementara Internet Protocol adalah alamat komputer kita yang bisa diidentifikasi dengan nomor komputer kita dalam jaringan, atau UDP, User Datagram Protocol, sehingga setiap pengguna pada jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan. Sedangkan web atau World Wide Web atau sering disebut dengan WWW adalah sebuah koleksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan diakses menggunakan protokol. Yang disebut dengan multimedia di sini adalah teks, gambar, video, maupun suara. Berdasarkan kriteria, jaringan komputer dibedakan menjadi, yaitu berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Kedua, berdasarkan jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ketiga, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Keempat, berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan distribusi sumber daya, sumber informasi dan data, jaringan dibagi menjadi jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, di mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Berikutnya, jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis dibagi menjadi 3: LAN, Local Area Network, ini dalam satu area saja, yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan kecil seperti lab, kantor, atau warnet. Kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN terdiri dari jaringan dalam satu kota besar
serta daerah setempat, contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Ketiga, One Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan yang dengan cakupan seluruh dunia, contohnya PT Telkom, Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satellindo, Telkomsel, dan sebagainya. Itu ya pengertian jaringan dalam jangkauan internet. Berdasarkan hubungan atau tiap komputer dalam proses data, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client, seperti di warnet atau di lab komputer. Biasanya ada satu server yang dibuat sebagai penyedia data. Server artinya service yang menyediakan beberapa layanan untuk komputer-komputer klien. Sementara yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini tidak ada server maupun klien, semuanya setara. Semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Berikut berdasarkan media transmisi atau cara menghubungkannya ya. Media transmisi, jaringan berkabel, berarti jaringan itu dihubungkan dengan kabel. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Kedua, jaringan berkabel, wireless network. Jaringan merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel. Artinya tanpa kabelnya jaringan dari kabel ini. Saya rasa sekian dulu materi kita pada video yang kedua ini. Semoga kita dapat memahami, dan pembahasan selanjutnya nanti akan berikan media melalui media Classroom. Sekian dulu, tetap semangat dan sampai jumpa pada